Ya, jadi kami dari tim kuasa hukum kan berhak untuk mengajukan saksi adecat. Jadi saksi adecat yang relevan dengan perkara ini bahwa dalam persidangan kita mengetahui bahwa ada bagaimana keadaannya si Sen, dia pada kondisi pertemanannya dia, dan itulah yang kita harapkan tadi dari penjelasan dari keterangan yang kami harapkan yang benar-benar fakta yang diketahui oleh si Cio tadi, dan kami sudah tersampaikan bahwa kondisi pertemanan dia, bahwa Sen itu adalah orang baik dan juga komunitasnya juga komunitas dia juga sering ke gereja, dan juga tadi di gereja juga 3 kali ya sebulan ya 3 kali tiga kali sebulan di gereja. Jadi komunitas dia adalah komunitas orang-orang baik ya, begitu. Tadi sempat terjadi perdebatan dengan jaksa seperti apa itu, Pak? Iya, jaksa mau mengarahkan soal, jadi walaupun ya identitas ketemu kan si Sen ini kan si Cio ini sudah kenal lama dengan si Sen dari mulai SD kan. Tapi terakhir ini dia sebelum kejadian, dia setahun sebelum kejadian 20 Februari itu dia ketemu, dan sebelum itu dia juga sering ke rumah. Tadi sudah dijelaskan bagaimana dia ke rumah bapaknya ini, bapaknya si Sen ini, bahwa dia sering, saya juga tadi ini juga ya empati juga tadi, bahwa mereka hanya punya satu kamar bapaknya ini, dan si Cio sering datang beberapa kali datang dan tidur di luar, dan mereka sering berbincang antara si Sen dengan si Cio itu. Jadi dia memang merasa pertemanan dia, rasa sosial dia, ya itulah yang benar-benar bahwa si Sen ini adalah memang orang baik. Tadi juga terkonfirmasi dia juga bukan orang yang memprovokasi dalam pergaulannya. Ya, intinya adalah si Sen ini adalah orang baik, dan kejadian ini mengapa demikian ini, kembali saya katakan bahwa kejadian ini dia berada pada waktu yang tidak tepat, dan waktu dan yang tidak tepat, dan takdirnya yang tidak tepat. Selanjutnya siapa yang dihadirkan Pak nanti Pak? Kamis depan kami akan menghadirkan juga saksi adecat, temannya juga, tapi yang lebih mengetahui tentang kejadian. Kan dalam persidangan yang lalu itu ada terungkap memang percakapan antara si Mario dengan si Sen, dan itu si Sen menyampaikan bahwa dia itu ada cekcok, chatting, dan ada pertengkaran dengan pacarnya. Jadi saya nggak usah menyimpulkan siapa nanti yang akan kami hadirkan. Itulah yang kami akan hadirkan, kegunaan esensi dari saksi yang akan kami hadirkan, saksi adecat minggu depan. Bang, tadi kan juga sudah dijelaskan terkait seperti apa kondisi sosial, kondisi ekonominya begitu. Ini dari pihak kuasa hukum sendiri, ini seberapa yakin bahwa nanti majelis hakim akan memberikan keringanan untuk Sen Lucas sendiri? Ya, kalau memang dalam perkara ini ya, kami akan menjelaskan sebagai kuasa hukum adalah kondisi objektif, faktanya seperti itu. Ya, soal nanti yang meringankan, kami harapkan juga supaya majelis hakim bisa mempertimbangkan, terutama soal restitusi ya. Kembali lagi kami katakan, kami tidak akan mengajukan surat secara tertulis tentang restitusi, tapi dengan kondisi objektif ini, bapaknya juga, ini nanti bisa ditanya nanti, adalah pengangguran, sudah COVID, rumahnya juga ngontrak, itu juga di jalan sempit. Saya juga tadi terkesima saya mendengar itu gitu. Jadi seperti itu, Mbak. Mungkin terkait restitusi, karena ini kan memang sudah sempat kita ketahui lah, kalau dari pihak terdakwa Mario Dandi, dari pihak keluarga sudah menyatakan ada pernyataan sikap. Mungkin kalau dari keluarganya Sen seperti apa? Karena memang kita belum tahu besarannya akan seperti apa untuk Sen. Ya, mungkin kembali, jadi sebelum ayahnya Sen, ya, kita menyajikan adalah fakta-fakta kondisi finansial, ekonomi, dan keadaan dari orang tua si Sen. Apalagi si Sen juga sekarang itu tidak sekolah kemarin, karena juga
karena keadaan ekonominya, ya keadaan ekonominya dia nggak bisa melanjutkan. Jadi soal apakah nanti bagaimana tentang restitusi, ya kami silakan kepada majelis hakim soal itu. Tapi mungkin ada mau ditambahin Pak Sen? Kalau misalnya ternyata ada besaran yang ditagihkan lah kepada Shane, itu mungkin dari Bapak kesediaannya seperti apa? Untuk restitusi yang disebut seperti yang sudah jelas, ya fakta keberadaan saya pun tidak akan, itu saya keberatan karena tidak kemampuan ekonomi juga seperti itu. Berarti keberatan dalam arti kalau sampai Shane amit-amitnya terkena pidana tambahan dari gimana itu? Begini, saya percaya hakim bisa menilai yang terbaik dan semua keputusan-keputusan yang terbaik. Saya percaya dengan doa-doa saya juga bahwa hakim ini adalah perpanjangan tangan Tuhan. Dan hakim ini pun dengan hormat mereka selalu menilai mana yang benar, mana yang baik, mana hukuman yang diberikan kepada terdakwa gitu. Salah satunya bagi saya, anak saya ini adalah termasuk korban. Seperti saksi tadi sudah disaksikan sama anak kekasih Cio, seperti itu anak saya. Mungkin dia mendengarkan apa nasihat-nasihat orang tuanya, rendah hati, harus menghormati yang lebih tua dari kita, bantu teman, harus bisa memaafkan. Itu yang dilakukan selama hidup dan itu anak saya lakukan. Jadi sebagai orang tua harus menerapkan yang terbaik untuk anak. Tapi anak itu kadang ya nggak sama ya. Tapi anak saya melakukan itu semua dalam kehidupannya. Oke, mungkin boleh cerita sedikit Pak, mungkin apakah selama di rutan Bapak sempat ketemu sama Shane atau ketika pengadilan seperti apa? Oh iya, interaksinya? jadi saya sudah tahu kejadian untuk anak saya bahwa Shane ini kan termasuk yang disiplin karena saya bikin peraturan. Ya, jam 10 udah sampai di rumah, tidak boleh masuk rumah. Nah itu benar-benar dilakukan. Seandainya pun dia terlambat, dia telepon saya. Ayah, saya terlambat karena alasan harus jelas. Kalau tidak jelas, saya nggak masukin ke rumah. Jadi nggak pernah terlambat dan tidak ada, tetap ada informasi gitulah, ya seperti itu. Tapi pada saat kejadian itu berarti si Shane-nya melanggar gitu Pak ya? Gini, waktu kejadian itu kan saya pulang. Saya nggak tahu hari Senin itu. Saya pulang jam 10 lewat, dia nggak ada di rumah. Kalaupun dia biasanya keluar, pasti kasih tahu. Nah, saya telepon dong, nggak dari rumah saya pulang dari pekerjaanku. Sen, ada di mana dek? Oh iya ayah, langsung aku. Saya sama Dendi bukan Mario, kita sebut Dendi. Karena Dendi nggak saya kenal, hanya nama aja kan gitu. Di mana? Di Persanggerahan. Apa? Si Dendi ayah baru berantem. Jadi aku ada di situ, jadi buat saksi. Benar kamu nggak ikut lakukan? Enggak ya, enggak. Saya nggak tahu, nggak kenal juga ya seperti itu. Nah udah. Selasa berangkat lagi karena saya pikir temannya si Dendi temannya yang saya tahu kan ya udah. Nah Selasa malam saya ditelepon jam 10 dari Polres, sudah di Polres itu. Itulah saya baru tahu, Pak Sen ada di Polres, besok datang pagi. Ada apa Bu? Saya bilang enggak Pak, si Sen ini temannya berantem, dia buat saksi itu. Jadi jam 10 saya sampai di Polres, saya tanya kok lama anak saya saksi kan gitu, nggak kepikir saksi kan nggak perlu lah penasehat hukum kan gitu. Tunggu Pak sampai sore ini kan mungkin masih ditanya kan gitu. Lama-lama gue jadi tersangka, saya heran. Ya saya berpikir dong, wah ini lah nggak benar. Itulah kejadiannya, saya baru tahu. Belum pernah ketemu dia? Belum pernah ketemu. Saya sudah di Polres baru ketemu. Tadi ditanya tadi kan bahwa sering besuk. Oh iya, ya. Saya ada kejadian Dia itu. ada kerjanya selalu membesuk. Jadi saya tiap hari usahakan besok anak saya untuk beri kekuatan. Terus beri semangat karena berhubung juga ibunya sudah nggak ada ya tahun 2020 bulan 8 itu. Ya anak saya ini saya pacu bahwa dia jangan sedih. Jadi saya berperan seperti ibu, berperan sebagai bapak, berperan sebagai kakak, berperan semua untuk keluarga. Yang puji Tuhan. Banyak yang senang, keluarga mendukung, support kita ya didoakan, dibantu yang dari gereja, yang dari temannya. Saya nggak nyangka sebanyak itu yang besuk sama anak Hussein membantu saya. Itu terharu saya. Sampai di persidangan ini pun saya kaget.
ada yang bikin baju seperti ini, ada yang bikin bunga. Itu di luar pengetahuan saya semua. Puji Tuhan, dua-dua aku terjawab. Ternyata anak ini melakukan kebaikan selama di luar saya. Seperti itu. Ya, dan satu saya tambahkan ini rekan jurnalis bahwa tadi yang disampaikan dia kesaksian Cio tadi, si Sen ini kan membantu. Jadi membantu itu ada dalam positif. Jadi dia itu membantu untuk rasa sosialnya, yang dia membantu kalau ada motor rusak, kalau ada juga orang lagi susah, malah dia juga orang susah tapi dalam kesusahan dia mau membantu. Situ tadi. Jadi tadi akan ada pertanyaan dari jaksa yang tadi itu yang sempat saya terlalu mendesak dari jaksa itu yang saya sampaikan itu. Jadi dia membantu adalah bukan membantu, dia mau senang membantu untuk dia mau melakukan apa-apa, bukan. Murah hati. Dia murah hati untuk membantu, tadi sudah dicontohkan sama Cio dan juga mereka juga sering komunikasi. Kalau ada masalah, ada temannya, mereka akan membantu untuk menyelesaikan masalah motor tadi ya, terutama untuk memperbaiki motor. Bukan hal yang lain gitu. Selanjutnya untuk saksi adecat ya? Ya, saksi adecat dan ahli pidana. Tanggal 3 Agustus. Ahli psikologi jadi di bawah? Iya, kami masih kami jadwalkan, tapi tentatif ahli psikologi. Kalau yang udah terkonfirmasi cuma kehadiran ini aja, tentang kehadirannya aja. Saya kan tadi dari sidang bilang mungkin aja tentang waktunya ahli ini nggak bisa tanggal 3, saya minta tanggal seminggu berikutnya. Jadi kami sudah mempersiapkan akan mengajukan ahli pidana. Namanya nanti bisa dilihat teman-teman di persidangan. Terima kasih, Bang.